Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan di Ganda Arum Residen 2 nomor 1, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, teman-teman ya. Kalau ke utara ke Tambun dan Cibitung, ke baratnya ke Kota Bekasi ya, Mustika Jaya, Peturenan, Bantar Gebang, Jati Asih, Pondok Gede. Nah, ke selatannya antara Cilengsi, Cibubur, dan Jonggol. Ke timurnya ke Cikarang, Cibarusa, dan Serang Baru, teman-teman. Lengkap sekali ya. Oke, selain kita ada channel YouTube, kita juga ada IG Kebun Zuhdan. Ada juga Facebook Kebun Zuhdan, teman. TikToknya Kebun Zuhdan juga. Hanya saja karena HP saya tidak muat, jadi TikToknya saya hapus ya. Tapi masih aktif ya, masih ada TikToknya. Nah baik, video kali ini kita akan membahas mengenai dampak pohon yang dicangkok, teman-teman ya. Saya selalu mengulang-ulang mengenai kenapa kemudian untuk proses pembibitan baik cangkok maupun okulasi. Kalau misalkan okulasi atau sambung itu diambil dari entres yang sudah pernah berbuah minimal 2 kali. Ini ijma atau kesepakatan atau keputusan atau pendapat dari mayoritas, teman-teman. Pendapat dari mayoritas bahwa ya kalau pakai persentase mungkin 70-80% bahwa untuk menghasilkan bibit yang bagus ya setidaknya yang kita cangkok atau entresnya kalau okulasi itu diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah, teman-teman. Begitu ya. Demikian pula cangkok, dan ini sudah berbuah berapa ya, 3 kali ya, makanya kita cangkok. Kemudian tidak semua batang kita cangkok. Jadi dulu saya pernah ada sebuah kasus suimik pala atau kristal putih, saya lupa ya. Jadi semua batang itu saya cangkok. Dampaknya si pohon tersebut tidak berkembang, teman-teman, karena nutrisinya itu disedot semua sama akar-akar ini, akar-akar baru ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nyangkok seperlunya saja, 1, 2, 3 gitu aja. Nah ini kenapa kemudian saya cangkok sampai 4, karena batangnya banyak, daun-daunnya banyak di sisi yang lain. Nah jadi saya cangkoknya sampai 4. Sebenarnya ini masih bisa, teman-teman. Yang ini ya masih bisa ini. Nah bagian ini masih bisa, cuman saya biarkan. Jadi saya ambil 1, 2, 3, dan 4. Nah di bawahnya masih ada daun-daun. Nah jangan sampai kemudian daun itu hilang, jangan sampai semua dicangkok. Efeknya adalah dia tidak bisa memasak, karena semua nutrisi disedot sama batang yang dicangkok ini, teman-teman, untuk mengeluarkan akar. Nah begitu ya. Jadi dampak dari cangkok adalah seperti itu. Perkembangannya sedikit terhambat ya. Perkembangan dari tanaman tersebut sedikit terhambat. Makanya cangkok seperlunya, jangan semua ranting dicangkok. Wah, kasihan pohonnya, teman-teman. Nanti kasihan pohonnya. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi saya pernah mengalami itu, tapi setelah kita potong langsung del gitu. Jadi yang selama ini tertahan itu akhirnya muncul semua, teman-teman. Maksudnya setelah 3-4 bulan kita potong langsung tanaman tersebut wah bagus banget. Nah tapi memang ketika proses pencangkokan selama 3-4 bulan itu memang terjadi penghambatan pertumbuhan ya, vegetatifnya agak kurang bagus. Itu disebabkan karena semua ranting dicangkok. Tapi kalau kita sisakan seperti ini kondisinya masih aman, teman-teman. Kalau kita sisakan ya seperti ini kondisinya masih aman. Nah itu sedikit cerita dari saya ya, pengalaman saya kenapa kemudian dampak dari pohon yang dicangkok. Termasuk juga faktor bunga, faktor buah. Kalau terlalu banyak, nah itu sangat beresiko juga, apalagi kalau nanamnya di pot. Nah ini kebetulan kan proses generatif buahnya belum, jadi masih fase vegetatif ya. Setelah kemarin berbuah kita panen, lalu kemudian saya cangkok. Nah, seperti itu. Nah untuk cangkoknya sendiri ya 3 bulanan lah. Untuk jambu air itu lebih cepat. Jambu biji ya sebenarnya juga sama cepat, cuman cepetan jambu air, teman-teman. Tapi ini juga gampang sih, keluar akarnya juga mudah. Ya paling nggak 3 bulan. Kalau ditanya medianya apa,
medianya ya saya beli dari tukang tanaman itu yang 20 ribuan, yang memang agak padat ya, karena tiap media beda-beda, ada yang lembut banget, saya nyari yang padat. Nah kemudian kita cangkok. Kita cangkok itu apakah perlu disiram? Ya kadang-kadang seminggu sekali saya kucur air. Begitu teman-teman. Oke, demikian ya sedikit pengalaman atau dampak-dampak dari cangkok, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terus menanam ya, jangan lupa jangan dicangkok semuanya.